Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Terima kasih Ko Budi dan juga teman penatua seluruh Carpim di SMCC. Saya bukan orang baru, bukan orang lama tadi katanya. Bukan orang baru, tapi saya bersyukur saya boleh melihat, saya ada di tempat ini, boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa bekerja di antara setiap saudara. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Si Tuhan. Ya, tadi Ko Budi sudah memperkenalkan ya. Jadi saya bersyukur menjadi teman seperjalanan dari Ko Budi, dari teman-teman SMCC di tempat ini. Ya, jadi selain istri saya, ya Ko Budi adalah Ko Budi adalah orang yang paling sering sharing kamar dengan saya ya. Ya, disclaimer ya, selain istri saya ya. Karena kalau ke Kupang selalu satu kamar, saudara. Cocok karena kita sama-sama suka dingin, saudara ya. Kalau sama Anton itu nggak kuat AC, saudara ya. Kalau sama Ko Budi ya mau AC-nya 2-3 ya dinyalain semua, saudara ya. Puji Tuhan, kayak musim salju ya. Puji Tuhan. Nah, saya bersyukur hari ini saya bisa ada di tempat ini, tempat yang luar biasa. Tapi satu hal saya mau tadi seperti pagi tadi saya sampaikan, ada begitu banyak orang yang sekarang hari-hari ini bicara tentang leadership, bicara tentang kepemimpinan, bahkan bicara tentang intergenerational leadership ya. Tapi tidak banyak ya organisasi atau gereja yang sungguh-sungguh melakukannya. Dan apa yang saya lihat di tempat ini sungguh karya Tuhan luar biasa, bagaimana saudara sudah mempersiapkan bahkan bersama-sama memimpin ya bersama dengan generasi selanjutnya. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, tadi dikasih tahu sama Pak David ya. Oh, itu yang main bass itu anaknya Angga ya. Yang main sequence itu anaknya Pak David, saudara ya, dan seterusnya ya. Luar biasa ya. Dan yang guru bassnya juga sudah ada di sini ya. Ya, sambil ibadah sambil ngeliatin muridnya main. Ada yang salah nggak gitu ya? Ya Pak Suhe ya. Saya pikir tadi Pak Ganjar ini di sini tadi. Rambutnya ada putih-putihnya sedikit. Puji Tuhan, sudah siap menerima berkat Tuhan? Amin. Yang siap katakan amin. Oke, nah hari ini saya akan sampaikan khotbah yang berjudul A Selfless God for a Selfish World. Ya. Satu Tuhan yang tidak selfish ya, tidak egois ya. Kita menyembah Allah yang tidak egois, tapi kita ada dalam dunia yang begitu egois. Ya, be a God's messenger. Mari kita buka dulu. Saya ajak saudara membuka di Alkitab saudara masing-masing karena di presentasi saya tidak cantumkan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-15. Ya, kitab Roma, saudara, kita belajar hari ini dari Roma pasal yang ke-15. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ya. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7, saya rindu, saya biasa mengajak jemaat untuk bisa membaca firman Tuhan bersama-sama karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita baca ya, Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 7 terakhir, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. A selfless God for a selfish
world. Saudara, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita belajar bahwa di dalam kitab Roma, sesungguhnya ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara harus tahu ya, harus ingat ya, bahwa dalam setiap penulisan Alkitab, Saudara harus tahu ini, bahwa dari sejak awal Alkitab itu sebenarnya tidak ditujukan kepada kita. Karena itu kan isinya surat, Saudara. Ya, surat untuk jemaat di Roma, surat untuk jemaat di Galatia. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus menuliskan surat ini, ya, dengan maksud dan tujuan si penulis. Nah, Saudara, kita pembaca hari ini harus mengerti maksud dari penulis ketika penulis menuliskannya untuk jemaat di kota tersebut. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi jangan sampai akhirnya kita main comot sana sini, akhirnya kehilangan konteksnya. Itu berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu kenapa kita harus belajar Alkitab, membacanya dengan runtut, supaya apa? Supaya mengerti konteksnya, maksud dari tujuan penulis menuliskan ayat yang kita baca hari ini. Ya, itu caranya. Jadi kita menyelidiki dulu rahasia firman Tuhan. Penulis waktu itu nuliskannya untuk siapa? Konteks budayanya, latar belakangnya, kebiasaannya, kondisi ya geografisnya, ya kondisi bahkan kondisi politiknya ketika itu. Saudara harus ingat, kitab ini ditulis di jemaat Roma, Saudara, ketika mereka mulai percaya kepada Yesus. Ada pengikut-pengikut Kristus yang lain. Dan saudara harus tahu bahwa ketika pengikut Kristus yang lain ini akhirnya disepakati oleh rasul-rasul, tidak hanya bagi orang-orang Yahudi, ternyata berita keselamatan itu, tapi juga untuk orang-orang yang non-Yahudi. Jadi kita hari ini bersyukur Bapak Ibu Saudara, saudara bisa berkata ya Aba ya Bapa, karena ada orang-orang yang memberitakan karya keselamatan Kristus bahkan sampai ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Kita bersyukur bahwa karya keselamatan itu ternyata tidak hanya eksklusif milik orang-orang Yahudi saja. Bahkan Petrus salaman sama Paulus, saudara. Oke, sekarang aku melayani orang yang bersunat, kata Petrus. Paulus melayani orang yang tidak bersunat. Nah, itu saudara kejadiannya. Nah, akhirnya makanya surat-surat di Perjanjian Baru banyak dituliskan Paulus untuk ya mendidik, untuk memastikan pertumbuhan jemaat, mengajar mereka ya di dalam kota-kota yang ada. Nah, salah satunya ada di Roma. Nah, di Roma ini Bapak Ibu Saudara, ini pengajaran-pengajaran menyingkapkan kembali esensi dari kekristenan berdasarkan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Jadi kalau saudara baca seluruh kitab Roma, saudara akan temukan itu. Ya, inti, esensi, hal-hal utama yang terjadi di Kisah Para Rasul. Ya, jadi pengajaran-pengajaran ini adalah pengajaran-pengajaran dasar dari jemaat mula-mula. Dan oleh banyak di komentari sering kali dikatakan bahwa kitab Roma ini adalah satu pintu harta karun menuju keseluruhan kitab suci. Kenapa, saudara? Karena ini dianggap ringkasan paling lengkap, paling utuh dari pesan Kristus Yesus ketika dia ada di atas muka bumi ini. Ya, jadi Roma ini jadi satu hal yang penting yang saudara perlu tahu. Ya, yang memfokuskan kepada apa, saudara? Memfokuskan kepada Kristus dan karya keselamatannya. Ya, di situ. Nah, kenapa pada waktu itu perlu ya dituliskan kembali, mengingatkan ya esensi jemaat mula-mula. Kenapa? Karena banyak penyesatan ketika itu. Banyak penyelewengan. Saudara harus ingat di kota Roma, ya kota yang sangat besar. Ya, kota yang begitu beradab, ya kemajuan bangsa di sana, saudara, di bangsa Romawi, saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran, filsafat-filsafat dunia yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang Kristen ketika itu. Itu pun juga hari ini terjadi di antara kita, bukan? Ada begitu banyak value, ada begitu banyak nilai-nilai. Tadi saya pagi tadi juga sempat menyinggungnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita harus kembali kepada kemurnian firman Tuhan. Nah, itu yang dimaksud kenapa akhirnya kitab ini dituliskan. Ya, karena ini kotanya gede, ya, maju, modern, ya, diingatkan jangan sampai disesatkan. Oleh karena itu karya Kristus dan keselamatannya ini menjadi satu penekanan yang luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita bisa pelajari dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama ini, saudara? Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa tanpa Kristus kita ini adalah makhluk manusia yang egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, kayak tadi lagunya, saudara, tanpa Tuhan, ya aku ndak bisa, aku ndak kuat.
Tanpa Tuhan sesungguhnya tanpa Kristus, tanpa karya Kristus dan keselamatannya di atas kayu salib, kita ini adalah manusia yang mementingkan diri sendiri. Seringkali saudara, tadi pagi juga saya katakan begini, kita ini menganggap Yesus itu berguna, tapi tidak menganggap dia berharga. Bedanya apa, Pak? Iya, kalau saudara menganggap sesuatu itu berguna, saudara, sesuatu itu berguna sampai sesuatu itu tidak saudara butuhkan lagi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Beberapa dari kita, saya tahu ini karena SMCC juga beberapa waktu yang lalu sering sepedaan ya sama saya, walaupun sekarang sudah nggak lagi ya. Itu kumpulan pesepeda di sana itu ya. Ya kalau kita sepedaan saudara, ya kita biasanya self supported ya. Ya walaupun ya ada yang bawa pompa, bawa apa, tapi kalau pompanya yang kecil sudah, bukan pompa yang gede yang di dorong-dorong begitu ya. Kita butuh alat-alat, kita butuh tools. Kalau di perjalanan saudara sepeda kita sedang bermasalah. Ya, betul ya. Jadi biasanya toolkitnya atau toolsnya itu sekecil tapi kayak MacGyver gitu ya, saudara. Pisau kayak pisau lipat gitu, isinya macam-macam, saudara ya. Ada obengnya, ada pisaunya, ada untuk buka ini, kunci L dan seterusnya. Ya, dan itu kita bawa. Nah, saudara, itu berguna ketika saya ada di atas saddle sepeda, betul? Ya. Tapi waktu saya mau khotbah begini, saya nggak bawa alat itu. Betul ya? Pak Budi, ya, bawa nggak? Kalau bawa keterlaluan, buat apa ke gereja bawa tools, saudara? Mungkin ditaruh di mobil kan gitu, saudara. Ya, alat itu berguna ketika kita ada di atas sepeda, ketika kita sedang bersepeda. Ketika kita tidak lagi ada di atas sepeda, alat itu tidak lagi berguna dan kita bahkan tidak perlu membawanya. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak selalu mengingat apa arti Yesus bagi hidup saudara. Kita hanya memandang dia berguna, tapi tidak memandang dia berharga. Oleh karena itu saudara, tanpa Kristus, kita ini egois dan mementingkan diri sendiri. D.A. Carson mengatakan demikian saudara. Itu dapat dilihat dari mana? Dari doa-doa kita. Seringkali doa-doa kita mungkin menjadi indikator terbaik, ya, betapa kecilnya atau menggambarkan dengan sempurna betapa kecilnya dan egoisnya dunia kita. Saudara, ada pepatah ngomong begini saudara, ya, tunjukkan temanmu maka aku bisa melihat, aku bisa menunjukkan masa depanmu, kan begitu ya saudara ya. Pergaulan kita menentukan siapa kita di masa yang akan datang, kan begitu. Tapi pagi hari ini saya katakan, tunjukkan doa-doamu, maka aku akan menunjukkan betapa biasanya, sesungguhnya, betapa egoisnya kita. Doa-doa kita menunjukkan apa yang kita sedang doakan, itu menunjukkan kondisi hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau doanya itu doanya tentang apa misalnya, tentang penyediaan, tentang mujizat, ya, nggak ada yang salah dengan doa-doa seperti itu, tapi itu menunjukkan kondisi hati kita hari ini. Dan itu bisa menjadi ukuran yang baik, ya, indikator yang baik, saudara, apakah kita egois atau enggak. Kalau doanya kita 1/4 jam, 15 menit, 30 menit, 1 jam, berapa banyak kita mendoakan orang lain, berapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan, berapa banyak kita memohon ya hikmat dari Tuhan, dibanding dengan doa-doa kita ketika kita meminta untuk kebutuhan kita sendiri. Doa-doa kita menjadi indikator betapa kecil dan egoisnya dunia kita. Pagi hari ini menjadi saat yang terbaik untuk kita bisa kembali melihat diri kita. Merefleksikan, apakah isi-isi doaku itu menunjukkan kondisi hatiku yang sedang egois. Maunya minta terus. Ya, mau dapat dari Tuhan terus. Tadi saya katakan saudara, bahwa kondisi hati ini sangat penting. Ada 2 orang yang sama, melakukan hal yang sama, melayani Tuhan sama-sama, di bidang yang sama, tapi bisa jadi motivasinya berbeda. Benar Bapak Ibu Saudara? Sama-sama nyanyinya, sama-sama bagi suaranya misalnya, sama-sama WL-nya, sama-sama co-worship-nya. Tapi motivasinya berbeda. Oleh karena itu, di Roma 15:1-2 tadi kita diingatkan begini saudara, ini menarik sekali. Ya, jemaat di Roma diingatkan, kita yang kuat, ya,
wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, fokusnya selalu bukan diri kita. Fokusnya selalu bagaimana orang lain bisa dibantu. Bagaimana orang lain bisa mendapatkan kemudahan. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Untuk apa? Untuk membangunnya. Ya, di sana dikatakan demi kebaikannya untuk membangunnya. Semuanya nya. Kata ganti orang ketiga, bukan diri kita. Halo? Amin, saudara. Seringkali kan gini, kita bantu orang lain supaya aku juga diberkati Tuhan. Firman Tuhan nggak ngomong gitu. Orang Kristen nggak bicara tentang transaksi lagi. Orang Kristen bicara tentang relasi. Bagaimana saudara, hidup saudara bisa berguna bagi orang lain. Ingat di sana, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Ya. Dan untuk apa? Membangunnya. Jangan gini, demi kebaikannya untuk membangunku. Nggak ada, saudara. Nggak ada di sini, saudara. Semuanya hidup kita didedikasikan untuk orang lain. Nah, saudara, di poin yang ini saya mau katakan begini penekanannya. Bahwa esensi Injil, saudara, kabar baik itu adalah begini. Seperti Kristus, selalu fokusnya untuk kepentingan orang lain. Yang percaya katakan amin. Bukankah Yesus dikatakan mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang patut dipertahankan, tapi mengambil rupa sebagai seorang hamba, taat sampai mati. Yang percaya katakan amin, saudara. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Kehidupan Injil, fokusnya selalu kepada orang lain. Selalu kepada kepentingan orang lain. The essence of the gospel, like Christ, focuses on the good of others. Di dalam kuasa Injil kita belajar bahwa Kristus hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup menggenapi rencana Bapanya. Ya, saudara, makanya dia ngomong begini, saudara. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang percaya katakan amin. Yohanes 4:34. Makananku adalah mengerjakan, melakukan kehendak Dia. Hidupnya untuk orang lain, hidupnya untuk saudara dan saya. Saudara, esensi Injil seperti Kristus, fokusnya selalu berfokus kepada kepentingan orang lain. Di dalam Roma 15 ayat yang ketiga. Maafkan saya tadi ya, saya baru sadar by the way, itu yang di ujung sebelah bawah itu timer saya ya. Saya nggak ngerti, saya pikir jam, jadi saya terus bablas terus. Yang pagi tadi gua Budi sampai -6. Tapi kira jam kok -6 tuh gitu. Saya baru nggak, saudara. Itu kamu sudah terlambat 6 menit gitu. Maafkan, baru soalnya. Teknologinya luar biasa ini soalnya. Di tempat saya nggak ada. Soalnya. Di tempat saya masih pakai kayak ring tinju gitu ya. Ngetawain kamu ya. Kurang 5 menit gitu ya. Oke, by the way, ya, Roma 15 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Tidak hanya Bapak Ibu hidupnya untuk orang lain, bahkan dia rela menderita, rela dianiaya demi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Hari ini pertanyaannya, sejauh mana hidupmu bisa berguna bagi orang lain? Bagaimana hari ini, sejauh mana hidup saudara bisa dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita masih terus mengajarkan kepada anak-anak kita ya nilai-nilai transaksi, saudara? Ya, kamu kalau di sekolah baik sama temanmu, supaya nanti kalau kamu butuh, kamu juga dibaikin sama temanmu. Saudara, itu kan nasihat yang baik ya. Terkesan baik, saudara, tapi itu transaksi. Kita ngajarkan anak kita berbuat baiklah. Karena seharusnya demikianlah engkau harus menghidupi hidupmu. Karena Tuhan Yesus telah berbuat baik kepada kita. That's it. Artinya apa? Kalau temanmu tidak baik sama kamu tetap berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Kita tidak sedang mengajarkan mereka untuk bertransaksi.
Tapi kita mengajarkan mereka untuk meresponi kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Tapi ada begitu banyak pesan-pesan yang disampaikan. Kalau baik sama orang, nanti satu saat kita butuh, orang itu akan baik sama kita. Itu karma, saudara. Itu nilai-nilainya udah nilai-nilai yang berbeda. Makanya saudara, ada begitu banyak nilai-nilai yang ada di dunia ini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nilai-nilai dunia itu yang menguasai kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak hanya menyediakan hidupnya bagi orang lain, bahkan dia rela menderita bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam setiap firman Tuhan, itu di dalam Filipi 2 misalnya yang tadi saya katakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang patut dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan selalu ada yang namanya indikatif, ada yang namanya imperatif. Saya jelaskan sedikit saudara. Indikatif itu selalu begini, tindakan Allah bagi saudara. Baru setelah itu disertai dengan yang namanya perintah. Kepada bangsa Israel Allah memerintahkan begini, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Tuhan ngomong begini, Aku Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari perbudakan, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Aku yang bebasin kamu, aku yang memberi anugerah itu. Hari ini jangan ada Allah lain ya, sembah aku, kata Tuhan. Benar ya saudara? Jadi setiap perintah itu selalu didahului dengan tindakan kasih Allah. Dan kalau hari ini saudara, perintahnya jelas. Ya, yang kuat nolong yang lemah. Mari kita menyediakan diri kita supaya berdampak bagi orang lain. Karena apa? Karena Kristus telah melakukannya bagi saudara. Mari kita beri tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu, seorang penulis terkenal C.S. Lewis berkata begini, kasih itu ialah selalu memilih tanpa pamrih demi kebaikan orang lain. Tanpa pamrih. Kata kuncinya tanpa pamrih. Sama-sama katakan tanpa pamrih, saudara. Artinya apa? Orang itu mau bales baik juga oke, kalau enggak pun enggak apa-apa. Amin. Saudara, biarlah ini jadi pengingat kembali. Saya percaya ini bukan sesuatu yang baru bagi saudara, tapi biarlah ketika ini disampaikan kuasa Roh Kudus itu memeteraikan firman Tuhan di dalam setiap loh hati kita dan mengingatkan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dunia ini penuh dengan semua yang namanya transaksi. You name it. Saudara ngomong apa aja, semuanya bicara transaksi. Omong kosong kalau dunia ini tidak ngomong transaksi. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Ngomongnya tentang karma, ngomongnya tentang transaksi. Apa yang kau lakukan orang lain, ya selalu itu akan nanti kita harapkan sesuatu berbalik buat kita. Karena itu apa? Hukum universal. Betul, terjadi. Tetapi biarlah hari ini ketika kita melakukannya tidak didasarkan oleh hal itu. Tetapi karena kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua saudara, cepat. Kasih bukan datang dari diri kita yang terbatas, namun dari Kristus. Tadi kan diomongin ya saudara ya. Ya di atas tadi dikatakan begini ya. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Yang tidak kuat ya tidak mencari kesenangannya diri sendiri. Saudara, tapi perhatikan ini. Saudara harus sadar bahwa sumber kasihnya bukan saudara. Tangki kasihnya bukan kita, karena tangki kasih kita, sumber kasih kita itu terbatas. Sebaik-baiknya orang, saudara, orang bilang gini, kesabaran itu ada batasnya. Betul nggak saudara ya? Which is saya setuju. Tapi kesabaran akhirnya tidak memiliki batas. Kenapa? Karena kuasa Kristus itu memenuhi dan memampukan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, kasih bukan dari diri kita yang terbatas, namun dari Kristus. Kesalahan kita seringkali berusaha untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih kita yang terbatas. Ini masalahnya saudara. Kalau engkau melakukannya dengan kekuatanmu sendiri, ini perhatikan. Kalau sampai saudara bisa melakukan itu, kita jadi sombong. Benar ya saudara ya? Dan kita akan ngomong sama teman kita, kamu sih kurang doa puasa kayaknya kamu ini. Ayo kayak aku nih loh doa puasa, aku gak makan apa-apa nih. Saudara. Kita jadi sombong, kalau bisa jadi sombong. Tapi saudara, kalau tidak berhasil kita jadi down.
Kita jadi putus asa. Iya, aku nggak bisa kayak Ko Budi itu. Wah, suci, holy, luar biasa, bisa terbang. Loh, saudara, enggak. Saudara. Kita semua sama, yang percaya katakan amin. Di dalam ketidakberdayaan kita, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Saudara, kita kecewa bila ternyata kasih kita tidak dibalas dengan kasih, namun justru sebaliknya. Akhirnya jadi yang transaksional. Nah, saudara, yuk kita baca di dalam 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 sampai 9. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Di situ dijelas ya, katakan apa? Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari exactly. Kita saling mengasihi karena kasihnya dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah, apa Bapak Ibu? Telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kunci saling mengasihi adalah ketika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi saudara. Artinya dia menyatakan kasihnya bagi kita. Supaya tangki kasih kita yang kosong dan terbatas ini selalu diperbaharui oleh kasih Kristus. Dan kalau itu terjadi, saudara, kita dimampukan untuk dapat mengasihi sesama kita. Yang percaya katakan, amin. Dan ayat 10-11 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, perhatikan. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya. Sekali lagi diulang, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, kalau tangki kasih saudara terbatas, mari kembali kepada kasih Kristus. Mari minta kasih Kristus itu memenuhi setiap tangki kasih saudara. Memampukan kita. Saling mengasihi itu bukan hanya orang-orang yang layak dikasihi, saudara. Enggak. Justru orang-orang yang bahasa Jermannya mencekno, saudara, ya, yang tidak layak untuk dikasihi. Saudara bisa mengasihi mereka. Kenapa? Karena saudara penuh dengan kasih Kristus. Melalui Kristus, Allah memurnikan kualitas hubungan kita. Yang percaya katakan, amin. Itu juga terjadi antara suami dan istri. Kalau saya berkati pernikahan, ya konseling pranikah, saudara, saya selalu nanya, saudara, apa yang kamu harapkan? Kenapa kamu mau menikah dengan calon suamimu atau calon istrimu? Ya, supaya saya bisa bahagia. Wah, kalau udah begitu, saudara, langsung stop. Saya bilang gitu. Kalau itu tujuanmu menikah, saudara, saya pastikan di hari pertama engkau akan kecewa. Loh, Pak, gimana Pak? Kenapa? Karena kita berharap kepada pribadi yang salah. Saudara, kebahagiaan pernikahan itu bukan datang dari pasangan kita, tapi bagaimana Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi melalui Kristus Allah memurnikan kualitas hubungan kita. Di dalam Yeskiel 11:19, saya nggak minta saudara membuka, tapi saya baca buat saudara. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 15 ayat yang kelima, selanjutnya saudara, ini tadi ya. Oh, saya lupa ya pakai ini tadi. Melalui Kristus Allah memurnikan kualitas hubungan kita. Ya, oke. Nah, di Roma 15 ayat yang kelima dikatakan demikian. Semoga Allah sumber ketekunan dan menghiburan memberikan kamu hidup yang sehati sepikir. Ini penting, saudara. Ya, ini terjemahan Alkitab Perjanjian Baru ya yang edisi kedua. Ya, edisi kedua. Kalau dalam edisi yang pertama dikatakan kerukunan begitu aja. Ya, sama-sama bahasa Inggrisnya in harmony. Tapi di PBTB2 ini, edisi kedua ini dikatakan begini. Memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir. Kita itu bisa rukun. Nggak cuman rukun di permukaan. Saudara tahu kan ya, rukun basa-basi tahu ya. Ya kasih tos. Halo ya selamat hari Minggu gitu. Padahal hatinya dongkol, saudara ya. Enggak seperti itu. Sehati sepikir, saudara. Ya, sesuai dengan kehendak Kristus. Saudara, itu diberikan kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ada di dalam kasih yang sama. Kalau sumber kasihnya sama,
kasih Kristus, bukan kekuatan kita sendiri, maka kita dimampukan untuk bisa sehati sepikir. Dan saya percaya itu terjadi di tempat ini. Saudara bisa berjalan jauh kalau kita ini punya teman seperjalanan yang sehati sepikir. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, nah Timothy Keller ngomong begini, saudara. Pentingnya komunitas. Ya, saya percaya ini bukan sesuatu yang baru bagi saudara karena saudara lahir dari sebuah komunitas. Ya, dan ada hidup di dalam sebuah komunitas. Dia katakan hanya jika kita menjadi bagian dari komunitas orang percaya yang berusaha menyerupai, melayani, dan mencintai Yesus, kita akan mengenalnya dan tumbuh menjadi serupa dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Karena kita ini semua teman seperjalanan. Tuhan beri saudara teman seperjalanan supaya melalui teman seperjalanan ini, saudara, melalui komunitas ini, saudara belajar menjadi seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita nggak bisa belajar sendirian. Kekristenan itu bukan lahir dari sebuah kehampaan, saudara. Tiba-tiba saudara belajar Alkitab terus saudara bisa sempurna sendiri, tidak bisa. Kita harus ada dalam sebuah komunitas. Makanya ada ibadah raya, ada komsel, ya, ada komunitas-komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil. Di sini saudara mengenalnya jemaat 120 ya kalau nggak salah ya. Dan seterusnya ada pemimpin-pemimpin yang ada di atas saudara, ada bapak-bapak rohani. Saudara, itulah teman seperjalanan. Dan ketika kita ada dalam sebuah komunitas yang seperti itu, kita belajar, kita menyerupai, melayani dan mengasihi Yesus. Maka dengan cara itulah kita semakin mengenal Dia. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan pernah lepaskan diri dari komunitas. Jangan pernah lepaskan diri dari wadah yang Tuhan sudah beri bagi saudara. Yang terakhir, saudara, di situ dikatakan orang Kristen memuliakan Allah dengan menerima sesamanya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di dalam wadah kita, dalam komunitas kita itu ada tujuan lain, saudara. Selain saudara menjadi serupa dengan Yesus, saudara, ketika kita ada dalam sebuah komunitas orang percaya, saudara, kita percaya bahwa di dalam komunitas itu Tuhan punya rencana. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memuliakan namanya. Saudara, kalau kumpulan orang Kristen itu bengkerengan terus ya, pecah ya. Hari-hari ini ada begitu banyak sampai hari ini ya, saudara, fenomena gereja pecah lagi, saudara. Bukan multiplikasi loh, lain saudara ya. Ini pecah, saudara. Bukan pengutusan jemaat, ya, bukan multiplikasi ke jemaat yang baru, tidak. Ini pecah, saudara. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, di Roma 15 ayat yang ke-6-7 tadi dikatakan begini. Ya, kita lihat ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, pada zaman itu saudara, kesatuan hati orang-orang percaya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mereka begitu banyak orang yang mengasihi mereka. Ya, jumlah mereka bertambah-tambah. Padahal di saat yang sama mereka mengalami penganiayaan yang berat. Tapi justru di situ Injil boleh diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua rindu hari ini. Kita ada dalam sebuah komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu bukan berarti nggak pernah ada konflik. Ya, jangan salah, saudara. Tapi justru di dalam konflik itu, saudara menajamkan sesamanya. Di situ saudara belajar menjadi pelaku firman. Di situ saudara belajar. Makanya kalau komunitas itu rukun, ayem, damai, tentram, sejahtera, sentosa, saudara, ya nggak akan ada pertumbuhan, saudara. Karena saudara nggak pernah belajar. Karena saudara nggak pernah bergesekan untuk menajamkan satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi kalau nggak cocok sama komunitas, justru jangan keluar. Justru saudara bersyukur karena ini proses pelajaran buat saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Yes. Justru ketika saudara ngerasa, kok nggak cocok sih? Justru karena kan nggak cocok, saudara. Sekarang kita sedang digesek satu dengan yang lain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kesalahan banyak orang gereja, banyak orang Kristen adalah ketika dia nggak cocok, ya nggak cocok sama pendetanya, nggak cocok sama majelisnya, diakennya, penatuannya. Saya nggak cocok satu hal, Pak, sama pendeta saya cocok, sama lain cocok. Saya nggak cocok sama penerima tamunya. Waduh. Oh no, mana saudara penerima nggak cocok sama penerima tamu. Kenapa? Senyumnya terlalu lebar, Pak. Wah. Ya.
Justru ketika saudara ngalamin itu, saudara, itu alat Tuhan untuk membentuk saudara. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kalau saudara di tempat ini harus ada konflik. Memang kita semua berbeda kok. Tapi kita semua teman seperjalanan yang diikat oleh kasih Kristus. Dan justru di dalamnya saudara mengalami pendewasaan. Yang percaya katakan amin. Sampai satu saat nanti kita berubah menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, sudah -1 saudara. Satu ayat lagi saudara. Kalau udah begini ini intimidasi bener ini saudara. Ya. Nah saudara, di situ dikatakan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Saudara, hanya dengan kita rukun saudara, ya Injil itu bisa diberitakan. Saudara, percuma kita ngomong banyak hal tentang Tuhan, tentang Tuhan kita, tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau kita nggak rukun antar sesama, saudara, orang di luar sana nggak akan pernah tertarik sama kita, nggak akan pernah tertarik dengan kekristenan. Percayalah. Tapi justru ketika kita satu hati, satu suara, kita sedang memuliakan Allah. Bukankah itu harusnya juga terjadi? Tidak hanya di gereja, di keluarga, saudara. Bagaimana keluarga saudara bisa menjadi keluarga yang menarik banyak orang? Ya, bagaimana kita di tempat pekerjaan kita? Saudara di mana-mana saudara berada, saudara jadi berkat, saudara jadi dampak. Dan saya percaya satu hal begini saudara, hari ini kita memang belum sempurna, amin saudara. Percaya bahwa kita belum sempurna, amin. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pribadi kita yang sempurna. Makanya saya selalu katakan sama jemaat, sempurna, lalu jemaat ngomong gini biasanya, belum gitu ya. Itu biasanya kalau di jemaat saya. Coba di sini ya, bisa nggak ya? Sempurna? Belum. Lebih kenceng dong. Sempurna? Belum. Tapi ini yang terjadi, berubah pasti. Yuk sama-sama katakan, berubah pasti. Berubah pasti. Prosesnya, saudara jawab yang gini, terus menerus. Ya, prosesnya terus. Sekali lagi ya, prosesnya terus. Prosesnya terus. Janji ya. Kalau ada konflik, aduh iya terus menerus ya, diproses. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memang belum sempurna. Tapi itu juga jangan jadi alasan. Loh aku ya wataknya begini. Yang orang Jawa tuh bilang, kalau watuk iso waras, nek watak gak iso berubah. Nah gak boleh saudara. Ya, sempurna belum, berubah pasti. Kenapa? Kepastian perubahan kita terjadi karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Kalau kita ngomong kita penuh oleh Roh Kudus tapi hidupmu tidak berubah, dipertanyakan. Amin saudara. Kita hidup di dalam proses perubahan terus menerus. Kapan prosesnya? Terus menerus. Sampai kapan? Ya terus menerus. Loh kapan Pak? Terus menerus sampai selesai. Yang percaya katakan amin. Sampai saudara ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebagai kata penutup, saya katakan begini, Kristus ditolak oleh Bapaknya agar saudara dan saya diterima sepenuhnya. Dan tidak cuma itu, supaya kita bisa hidup mengasihi sesama. Saudara, penolakan Kristus itu nyata. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia ditolak oleh Tuhannya. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan meninggalkan Yesus seketika, supaya saudara dan saya diterima menjadi anaknya. Dan tidak hanya itu saudara, dimampukan untuk dapat mengasihi sesama. Jadi berkat, menyatakan kemuliaan dimanapun saudara berada. Yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri saudara sebagai respon kita akan firman Tuhan yang baru saudara dengar. Saya selalu mendorong jemaat, paling tidak saudara, pulanglah dengan satu poin, dengan satu pelajaran. Saya tahu saudara ada begitu banyak poin yang kita dengar, banyak ayat Alkitab yang kita baca. Tapi saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Pulanglah dengan satu poin, satu pengingat. Dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan aku untuk dapat melakukan firman ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu telah menyelesaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah keterbatasan hamba-Mu ini tidak membatasi karya Tuhan bekerja, menerobos setiap hati, bahkan memeteraikan setiap firman itu di dalam loh hati kami, supaya kami terus diingatkan Tuhan, bahwa kami hidup tidak untuk diri kami sendiri, kami hidup untuk orang lain, kami hidup untuk mempermuliakan Tuhan, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kami, bahkan ditolak oleh Bapa-Mu, supaya setiap kami boleh diterima.
dan dimampukan untuk dapat menerima sesama kami, yang bahkan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Tapi biarlah Tuhan tangki kasih kami dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga kami boleh ditemukan menjadi orang-orang yang hidup rukun, satu hati, satu suara, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami hari ini. Bagaimana hidup kami boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hidup kami berdampak, menyatakan kasih bahkan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap loh hati kami. Dan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap saudara yang diberkati bersama berkata, amin.